Lur, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Juragan Nila 99 alias Lae Pandiangan. Di video kali ini lur, kita kembali membahas seputaran budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Jadi dari kemarin-kemarin itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulurku sekalian yang menanyakan tentang aerator apa yang saya pakai dan bagaimana kapasitasnya, untuk berapa kolam dan sebagainya. Oleh sebab itu lur, kali ini kita akan membahas mengenai aerator yang saya pakai pada kolam bioflok saya, dan juga di sini ada totalnya ada 6 aerator yang saya pakai untuk 11 kolam lah kurang lebih kayaknya ini. Jadi untuk kolam bulat ini yang di luar tanpa atap ini semua yang dulur-dulur lihat ada 6 kolam. Saya pakai 3 aerator jenis Amara HB100. Nah, bisa kalian lihat semuanya sama. Dan yang untuk kolam saya yang hidroponik ini pas di bawah instalasi kita, kolam peta ini panjang 5 meter, lebar 1,1 meter dan tinggi 60 cm ini saya memakai aerator Atman HP 800. Dan juga dulur-dulurku, untuk 2 kolam yang di bawah naungan ini saya pakai aerator Jebo P70. Nah dulur-dulur, ini kolam dengan ukuran 1,5 meter, jadi diameternya 1,5, dan ini diameter 1. Satu lagi dulur-dulur, untuk kolam yang panjangnya 7 meter, lebar 1,3 meter dan tinggi 50 cm. Ini dia. Ini saya pakai Jebo P130. Saya akan menjelaskan satu persatu aerator ini, kapasitasnya dan peruntukannya untuk dulur-dulurku sekalian. Siapa tahu dari dulur-dulur kini ada yang mau membudidayakan ikan nila dengan cara bioflok, namun masih bingung menentukan aerator apa yang cocok untuk kolamnya. Baiklah, yang pertama kita mulai dari aerator Amara HB100 ya. Modelnya seperti ini lur. Ini mirip sekali dengan Resun LP100, sama dia. Dari speknya juga hampir sama semua, tidak ada bedanya. Untuk suara bisa kalian dengar, dia tidak terlalu berisik. Kapasitasnya ini 140 liter per menit. Dan juga aerator ini daya listriknya 125 watt. Nah, untuk output keluar anginnya kita pakai selang 3/4. Di sini kita kasih kunci. Lalu kita sambungkan dengan pembagi udara. Ini bukan pembagi udara bawaan ya lur, ini kita beli khusus. Jadi dibeli terpisah karena yang bawaannya itu tidak kita pakai. Nah, inilah bentuk bawaan aslinya lur, seperti ini. Jadi dia yang pertama terlalu banyak pembagi udaranya, sehingga saat kita hanya memakai 14 titik, jadi dia terhimpit-himpit, kurang bagus menurut saya. Jadi saya pakai ini, saya beli, saya ganti dengan yang
seperti ini. Nah, ini banyak dijual di marketplace, kalian tinggal cari. Kalau untuk kolam D3 ini lur, tadi saya sudah jelaskan, saya bagi ke dalam 2 kolam, 1 pompa. Untuk kualitasnya saya langsung tunjukkan seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri lur bagaimana tekanan angin dan kualitasnya. Kalau kalian tanya ke saya, sejauh ini saya cukup puas dengan kualitas dari pompa ini, karena semburan dari udara yang dihasilkan juga cukup maksimal, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi dulur-dulurku, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kebutuhan oksigen untuk kolam itu dengan sistem bioflok minimal 10 liter per menit per meter kubik. Jadi karena kolam kita ini kolam D3, maka dia itu, kalau kolam saya kan tingginya 0,9 sekian lur, nggak sampai 1 meter, jadi 6, sekian, dia 6,3 sekian meter kubik lah. Jadi kalau dikali 10 jatuhnya 63 liter per meter kubik. Nah, ini masih sangat cocok dan masuk sesuai dengan perhitungan saya lur. Karena seminimal-minimalnya untuk kolam D3 ini itu 70 liter per menit per meter kubik. Nah, kalau kalian pakai yang di atasnya itu justru lebih bagus. Karena apa? Semakin banyak oksigen di dalam kolam, maka sistem bioflok itu akan semakin bekerja dengan maksimal, dan ikan-ikan juga semakin terpenuhi kebutuhan oksigennya. Jadi itu bisa mempengaruhi dengan pertumbuhan ikan dan perkembangan flok-flok yang ada pada kolam kalian. Nah, kalian nilai sendiri lah lur bagaimana kualitas pompa Amara ini. Menurut saya sangat stabil ya, dan sangat lumayan bagus lah bisa dikatakan. Kalau dia disetting dengan benar, maka hampir tidak ada bagian deck zone atau bagian air yang tidak teraduk. Jadi lur, kadang juga batu RS ini mau bergeser-geser. Jadi kalau tidak sering kita atur, maka dia ada bagian-bagian yang ditinggalkan itu menjadi bagian yang tergenang, tidak teraduk gitu dia. Dari segi harga aerator Amara ini saya dapat di angka 1,6 ya, lebih kurang untuk daerah Medan. Biasanya juga untuk resun juga harganya segitu, 1,6, 1,7, 1,8 tergantung daerah masing-masing lur ya. Selanjutnya kita akan mereview aerator Jebo P70. Sesuai dengan namanya, Jebo P70. Aerator ini 70 liter per menit dan wattnya itu 40 watt. Sebenarnya untuk aerator ini bisa untuk 2 kolam dengan diameter 1,5 masih tahan dan masih sanggup, karena untuk diameter 1,5 ini kalau kita hitung dia itu hanya 1,7 meter kubik. Dan kalau untuk kolam yang diameter 1 ini hanya nggak sampai 1 meter kubik. Sebenarnya untuk kolam tambah 1 kolam 1,5 lagi ini juga masih tarik, masih kencang lur airnya. Kalian bisa lihat sendiri, tekanan airnya masih sangat-sangat bisa dikatakan sangat bagus dan cukup kencang. Cuman dulur, yang menjadi kelemahan dari aerator Jebo ini, dia itu sedikit lebih bising dibanding dengan aerator Amara maupun Atman. Kalian bisa lihat nanti, dengarkan perbandingannya ya. Tapi itu juga sejalan lur. Kelebihannya yang pertama, wattnya lebih rendah, dan juga dia harganya lebih murah dibanding aerator sejenisnya ya.
Lur, lanjut kita ke aerator Jebo P130. Sesuai dengan namanya, Jebo 130 ini ya 130 liter per menit. Untuk wattnya 95 watt. Nah, kalian bisa dengar sendiri kan, aeratornya Jebo ini dia sedikit lebih berisik, Lur, dibandingkan aerator-aerator lainnya. Nah, untuk tekanan air Jebo 130 ini dia. Ini totalnya ada 13 titik, Lur. Nah, dengan panjang kolam lebih kurang 7 meter, lebar 1,3 meter dan tinggi 60 cm ya. Kita lanjut, Lur, ke aerator yang terakhir, Atman HP 800. Untuk tekanan airnya seperti ini. Menurut saya ini juga aerator yang sangat bagus untuk kolam dengan ukuran 5 meter, panjangnya lebar 1,1 meter dan tinggi 60 cm ya. Ini saya pasang lebih kurang ada 8 titik, Lur. Makanya dia airnya seperti ini, sangat bagus, sangat berlimpah oksigen. Dulur-dulur, untuk speknya sendiri, Atman ini dia 45 watt dan sama dengan Jebo P70. Keluaran anginnya 70 liter per menit. Wattnya sedikit di atas Jebo, tetapi, Lur, kelebihannya dia lebih senyap, tidak terlalu ribut dibanding dengan Jebo tadi. Tapi dari segi harga, Atman di atas Jebo. Pada intinya, Lur, yang mau saya katakan kepada kalian, jika kalian ingin memilih pompa sesuai dengan kebutuhan kalian yang pertama itu harus tahu berapa meter kubik kolam yang akan kalian buat. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, minimal sekurang-kurangnya untuk kebutuhan oksigen itu 10 liter per menit per meter kubik. Jika kalian buat di angka 20, 30 itu jauh bahkan lebih bagus lagi. Dengan oksigen yang melimpah, padat tebar juga bisa kita tingkatkan. Dan juga, Lur, ini berdasarkan pengalaman saya, jika kalian memakai kapasitas oksigen dengan 10 liter per menit per meter kubik seperti yang saya katakan, untuk padat tebar ikannya itu di maksimal 100 ekor per meter kubik, jangan lebih. Kalau kalian mau kolamnya itu ikannya cepat besar dan tidak terlalu banyak kendala ketika memelihara ikan, saran saya jangan kita tergiur dengan ingin memelihara ikan lebih banyak, tapi ujung-ujungnya tingkat kematian itu tinggi. Dan yang kedua, hasil ikan per ekor, bobot ikan per ekor itu kecil. Lebih baik kita main aman di 100, itu sudah sangat bagus. Kalau bisa di bawah 100 itu juga makin lebih bagus. Dulur-dulurku, itu aja yang mau aku sampaikan mengenai aerator yang saya pakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dulur-dulur hitung sendiri untuk kebutuhan kalian. Jika ada yang masih kurang jelas atau yang masih belum dipahami, silahkan berkomentar di kolom komentar sesuai dengan topik yang kita bahas ya. Akhir kata, saya beserta seluruh ikan nila dan yang ada pada kolam ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, dulur-dulurku, di video-video selanjutnya. Jangan lupa bantu kita Thalita Aquarium Indonesia TV dengan cara like, subscribe agar channel ini semakin berkembang dan juga bisa semakin baik kualitasnya. Sampai jumpa, Lur.